Posisikan, kita topkan bro di garis huruf T. Jadi saat pemasangan gigi sentrik pastikan ini di posisi T ya guys, harus benar-benar di posisi T biar nggak saling bertobrokan nantinya. Nah kemudian kita pasang nih guys, ini ada tulisannya guys, ini bagian in, berarti bagian in ya guys, bagian masuk. Nah kita lepas dulu giginya. Nah ini giginya sudah saya lepas guys, biar mudah, biar nanti saya jelasinnya mudah guys. Ini ada titiknya guys, nih kelihatan harus pas sama garisnya nanti. Ini kita pasang dulu ini guys. Ini kita totok aja guys pakai ini, tapi hati-hati ya guys. Pastikan saat masuk ini nanti bagian noken ini bebas guys, gerakannya itu enggak macet, harus benar-benar bebas seperti ini guys. Dan kita pasang bautnya guys. Oh ini bagian X bro, ini ada tulisannya bro, ini ada tulisannya XL, berarti bagian X yang L yang kiri. Ini pastikan bosnya jangan sampai lupa bro, bos ini bro, jangan sampai lupa ya bro, kalau nggak ada bosnya nanti miring. Nah kita totok lagi bro semuanya, pastikan ini harus bebas bro nokennya. Nah kita pasang dulu baut-bautnya bro. Ini kita pasang dulu, kemudian kita kencangkan bro. Saat mengencangkan harus menyilang. Ini pengencangannya harus hati-hati guys, soalnya nih baut mudah patah, buat mudah selek. Ini saat pengencangan harus benar-benar kencang dan menyilang. Kemudian kita pasang gigi sentriknya nih guys. Ini ada tanda titiknya nih guys, lihat nih guys. Ini titiknya harus pas. Ini bagian in, berarti kan menghadap ke depan ini guys. Ini innya di bawah. Ini seperti ini guys cara pemasangannya. Yang titik ini harus pas sama tonjolan yang noken as ini guys. Ini ada tonjolannya guys. Ini guys perhatikan, nih tonjolan ini harus pas dengan titik ini guys. Jadi kalau kebalik nggak bakalan bahaya, nanti bisa pertobrokan, klepnya bengkok. Untuk pemasangan pertama kita pasang gigi sentrik bagian in dulu guys. Kita luruskan. Lebih mudahnya ini kita pasang dulu giginya. Ini pastikan ini bro garisnya harus lurus. Ini garis titik ini nanti dipaskan bro. Yang paling penting nanti garisnya bro. Ini garis ini harus lurus ke sini guys, horizontal apa ya, ya. Tulisan innya ada di bawah, soalnya kan ini bagian in. Kemudian ini bagian X, bagian X juga ada titiknya guys. Ini di atas nih guys, jadi saling menyilang ya bro. Yang penting mah garisnya itu di bawah ada tulisan X. Nah kita posisikan dulu bro. Ini pastikan harus pas. Nah ini harus pas guys, jangan sampai tidak pas ya guys. Nah kemudian kita cek lagi nih guys, nih kita topnya posisi T nih guys, garis lurus. Ini harus pas dengan garis yang di atas ini guys. Pastikan tulisan X dan in harus saling berhadapan ya guys, dan garis ini harus lurus. Kemudian kita pasang bautnya guys, jadi harus pas ya bro. Ini kita nanti kencangannya nanti bro kita pasang dulu, nanti otomatis ketenya kita pasang dulu kalau sebelum kita kencangkan. Ini kita tekan nih guys, harus pas lurus. Nah sebelum kita kencangan kita pasang ini dulu bro, otomatis ketengnya kita pasang dulu biar nanti saat pengencangan itu nggak geser. Ini pastikan saat ditekan ini garis tetap lurus bro. Nah kita pasang dulu ini nih, otomatis ketengnya bro. Ini kita cara masukinnya, kita putar ke kanan, kemudian kita pasang bautnya bro. Jadi ini pasangan ini nggak boleh langsung ditekan ya bro, nanti bisa patah. Jadi harus diputar dulu di bagian tengahnya ke kanan.
Ini sudah saya kencangkan bro. Kemudian kita tutup dulu bro. Ini pakai kunci L bro. Pastikan harus kencang biar nggak bocor. Nah jika sudah, kita baru mengencangkan bagian baut yang di atasnya bro. Ini kita pakai kunci shock 8 bro, lebih mudah, dan untuk penahannya 17. Ini sudah kencang. Kemudian kita pasang ini pengamannya lagi nih guys, tensioner sama. Ini saya kencangkan bawah, ini perhatikan jangan terlalu kencang bawah, ini harus hati-hati saat pengencangan ini. Nah untuk bagian klep ini saya setelnya 20 untuk X, sedangkan untuk yang ini saya setting 15 guys. Ini 15, in 15, X nya 20, 25 juga bisa guys. Nah kemudian kita kasih pelumas di bagian nokennya biar nggak rusak nantinya. Kemudian jika sudah, kita pasang tutup headnya bro. Ini saya lem bro biar nggak bocor. Kemudian kita kencangkan ini bro, baut L nya. Pastikan ini harus kencang biar nggak bocor nantinya. Pastikan baut tutup ini harus kencang, jangan sampai lobok. Kemudian jika sudah, kita tutup lagi baut bagian magnetnya guys, kita tutup. Nah perakitan mesin ini sudah selesai guys. Nih kemudian nanti kita pasang aja ya guys, langsung ke mesinnya aja lah.